Penyampaian orasi ilmiah kedua dengan judul Revitalisasi Budaya dan Tradisi Lokal dalam Menangkal Radikalisme Islam di Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Kunawi MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Ibu Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat, jajaran Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Ibu Dekan, Bapak Kabiro, Wakil Dekan dan semua pimpinan fakultas di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, para dosen, tenaga kependidikan, dan semua mitra kerja di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, para dosen pembimbing, kiai, dan guru saya mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dan juga tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Bapak Ibu terima kasih, Ibu yang hadir di tengah-tengah kita, dan semua undangan hadirin baik yang luring maupun daring. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aturkan kepadanya semata yang telah memberikan kenikmatan dan rahmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, serta rezeki berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merevolusi akhlak manusia melalui ajarannya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Perkenankanlah kami hari ini mau menyampaikan pidato ilmiah kita tentang revitalisasi budaya dan tradisi lokal dalam menangkal radikalisme Islam di Indonesia. Pada 10 tahun terakhir, kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah dihadapkan berbagai fenomena dalam kehidupan sosial keagamaan yang kurang kondusif. Suasana seperti ini akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersemboyankan pada Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita bicara masalah agama di Indonesia, tentu tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan etnisitas bangsa yang cukup beragam, sehingga kadangkala definisi agama sulit kita definisikan secara spesifik. Bapak Ibu yang bahagia, sebagai insan akademik, kami tergugah untuk mengungkap kembali dan membaca konsep teosentris dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang seringkali mengedepankan etnosentrisnya daripada teosentrisnya, yaitu pemahaman dan perilaku keagamaan yang berorientasi pada sebuah kepentingan, berorientasi kepada sebuah primordial, berorientasi kepada sebuah budaya dan tradisi yang secara privat dimiliki oleh pemeluk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membentengi bangsa agar tidak terbawa kepada arus ideologi yang ekstrim, maka strategi yang dikembangkan selama ini saya kira adalah kurang mendapatkan sebuah hasil yang positif, kurang efektif dan efisien. Hal ini dapat ditengarai bahwa dalam beberapa tahun terakhir gerakan ini bukan hanya berkurang, tetapi semakin menguat dan mendapatkan power di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural.
Maka pada kesempatan pagi hari ini kami menawarkan sebuah solusi, kami menawarkan sebuah konsep, yaitu sebuah strategi yang seyogyanya bisa dikembangkan dengan cara melawannya tetapi tanpa adanya perlawanan, yaitu menghidupkan kembali agama, budaya, dan tradisi lokal yang merupakan salah satu etnisitas, yang merupakan salah satu identitas bangsa kita yang selama ini di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa gerakan Islam ekstrim telah menggalang massa untuk menolak budaya dan tradisi lokal sebagai bagian daripada praktek dan perilaku keagamaan dengan dalih pemurnian akidah. Mencermati fenomena yang demikian, kiranya kita perlu dan mendesak untuk mensosialisasikan jargon pribumi Islam sebagai jawaban membanjirnya proyek Arabisasi yang selama ini sedang mengejala di tanah air. Pribumisasi Islam menawarkan beberapa interpretasi terkait dengan hubungan agama dan budaya yang cukup beragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini diharapkan agar Islam tidak lagi dipandang secara tunggal dan absolut kebenarannya. Seyogyanya bukan hanya Islam versi Arab saja yang dianggap murni dan paling benar, akan tetapi kebenaran Islam bisa hadir di mana-mana sepanjang tidak kehilangan makna sebagai agama tauhid, karena Islam sebagai agama mengalami historitas yang dinamis sesuai dengan ruang dan waktu di mana Islam itu hadir dan dipeluk oleh pemeluknya. Islam sebagai agama akan terus mengalami perubahan. Islam sebagai agama akan selalu mengalami perkembangan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi yang cukup dinamis. Islam adalah agama yang bersifat progresif. Ia menghadapi suatu perubahan dan kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap ajaran Islam, akan tetapi justru perubahan dan perkembangan teknologi dapat dilihat sebagai pemicu untuk memberikan respon secara kreatif dan bijaksana demi keutuhan Islam. Disinilah Islam punya karakter pembebasan, artinya bahwa Islam menjadi sebuah ajaran yang bisa menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal. Identitas seperti ini semakin berkurang seiring dengan hadirnya gelombang migrasi di era globalisasi. Mereka dengan mudah masuk dengan membawa tradisi dan budaya mereka masing-masing yang kemudian mengklaim sebagai doktrin ajaran agama yang paling sah dan paling autentik bagi kelompok-kelompok radikal. Mereka mengadakan perlawanan yang bersifat ekstrim dan radikal, sehingga tidak salah jika Martin van Buren menyebutnya dengan Islam konservatif. Fenomena seperti ini yang kemudian berkembang dengan cepat dan selanjutnya akan mengancam tumbuh dan berkembangnya Islam Indonesia sebagai identitas bangsa. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, berbicara masalah Islam selalu menuai kritik yang berkepanjangan. Hal ini wajar Bapak Ibu, karena tumbuh dan berkembangnya Islam di dunia tidak pada ruang hampa, tetapi menghadapi budaya dan tradisi di mana Islam tumbuh dan berkembang bersama pemeluknya. Oleh karena itu, ketika Islam dibawa dan dipeluk oleh masyarakat, akan menghasilkan beberapa bentuk praktek dan perilaku keislaman yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Disinilah sebagai indikasi bahwa Islam sebagai agama dipengaruhi dan ditentukan oleh budaya dan tradisi di mana ia hidup dan di mana ia berkembang bersama pemeluknya. Walaupun jumlah kelompok Islam ekstrim ini tidak mayoritas, tetapi mereka mampu menggiring opini publik dan mampu memainkan wacana seakan-akan ada yang salah dalam tatanan kehidupan keagamaan pada masyarakat plural. Militansi, sikap dan wacana yang dibangun baik dalam wilayah publik maupun privat begitu kuat untuk menyuarakan visi dan misinya dengan melalui media sosial yang ada. Gerakan kelompok anak muda misalnya, mereka adalah eksklusif. Ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di tengah-tengah kaum milenial.
gerakan yang dibungkus dengan kemasan yang rapi, santun, ramah dan familiar membuat daya tarik tersendiri bagi mereka. Seperti munculnya beberapa komunitas baru, ada komunitas hijrah, ada komunitas hijaber, ada komunitas Gema Pembebasan, dan ada komunitas Surabaya Mengaji dan lain sebagainya. Nampaknya hal ini adalah telah menjamur dan punya kekuatan yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat urban. Keberadaan mereka selama ini tidak hanya menjamur di kampus saja, akan tetapi melebar dan mendapatkan simpati yang cukup tinggi di tengah masyarakat milenial, yang sebagian besar mereka adalah berasal dari kalangan middle class. Dengan gaya dakwahnya milenial, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, bahkan akhir ini kita menemukan beberapa di TikTok. Mereka bukan hanya di latar belakangi ekonomi politik saja, akan tetapi lebih di latar belakangi sebuah ideologi yang selanjutnya kita sebut sebagai ideologi Islam ekstrim yang eksklusif, puritan, sektarian, konservatis, yang selanjutnya sering kita sebut sebagai cikal bakal kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia. Mereka mempunyai gaya dan berdakwah yang sangat beragam, dengan mengusung isu yang beragam pula, tetapi mempunyai agenda dan tujuan yang sama. Mencermati fenomena tersebut, maka masalah keberagaman yang terkait dengan Islam ekstrim di Indonesia cukup menarik untuk dipahami, dianalisis, dan dikritisi. Beragamnya sifat dan gerakan ideologi keagamaan seperti menguatnya inklusif legal tekstual bersama masuknya paham transnasional, sehingga problem dalam dunia Islam sebagaimana yang dihadapi komunitas Islam di Indonesia saat ini mengalami kekosongan otoritas keagamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, mencermati sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa kita perlu mencari sebuah solusi yang tepat agar kita tidak menimbulkan permasalahan baru. Maka pada kesempatan ini kami ingin menawarkan sebuah konsep yang kiranya bisa digunakan sebagai pijakan untuk melangkah mengurangi angka gerakan ekstremisme atau radikalisme Islam di tanah air dengan strategi baru, yaitu dengan cara menghidupkan kembali tradisi dan budaya lokal dengan gerbong modernisasi yang beragama yang selama ini sedang digulirkan oleh pemerintah. Dengan moderasi beragama akan mampu merubah cara pandang kita dalam berislam secara moderat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya yang berbasis pada kebangsaan, sehingga kelompok ekstrem bisa kita taklukkan bersama. Tetapi jika kita biarkan begitu saja, mereka akan semakin berkembang dengan dalih jihad yang selalu mengedepankan ujaran kebencian, intoleran, dan selalu membangun sebuah sikap antagonistik terhadap sesama yang ujungnya akan membuat retaknya kehidupan beragama selama ini yang dibina dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian bisa kita gambarkan bahwa gerakan kontraradikalisme bisa diwujudkan melalui penguatan tradisi dan budaya lokal dalam wadah moderasi beragama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan Islam wasatiyah. Yang kedua adalah penguatan harmonisasi dan kerukunan. Dan yang ketiga adalah penyelarasan religi, agama, dan budaya. Dan keempat, meningkatkan kualitas pelayanan beragama. Dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Sebelum pidato ilmiah ini kita tutup, kita punya pesan kepada semua auden, kita punya pesan kepada semua bangsa Indonesia, bahwa jangan bekukan aku untuk kepentingan otoritas dirimu. Rawatlah aku untuk hidup dan berkembang searah dengan value-ku. Jangan lelah mencintai tanah airku demi kebangkitan bangsa dan negara Indonesiaku. Demikian pidato pengukuhan yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf karena waktu sangat dibatasi.
Maka dari itu perlu kita sampaikan di sini, terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mensupport perjalanan akademik saya sehingga bisa meraih gelar akademik tertinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Maka dari itu terima kasih kepada terutama kedua orang tua saya, yaitu Ibu yang lagi ngantuk. Terima kasih Ibu yang begitu luar biasa mendoakan anaknya. Mungkin Ibu tidak terasa bahwa anaknya sejak dulu saya sudah ditagih ketika SD kapan kawin nak, ketika SMP kapan ditagih kapan nak kawin nak, karena saya orang kampung. Ibu saya cuma jebolan pesantren yang begitu tradisional. Ketika kita SMP juga ditagih lagi kapan kawinnya, selak besar, selak gak payu. Tapi alhamdulillah berkah kerja keras ibu saya dan bapak saya, setiap malam berdoa untuk anaknya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih Ibu. Teruskanlah Ibu doanya Bu. Doa Ibu selalu ditunggu oleh anak dan cucu kami Ibu. Semoga anak cucu kami adalah bisa meraih gelar seperti yang kami impikan selama ini Ibu. Yang kedua adalah Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyetujui SK Gubernur saya. Kepada Senat Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu terutama almarhum Profesor Dr. Ahwan Mukarram yang begitu luar biasa mendampingi saya, mendidik saya, guru saya, dan kiai saya. Dan komisi-komisi ajaran anggota Senat yang telah memberikan persetujuan dan pengajuan guru besar kami. Yang keempat adalah terima kasih kami sampaikan Bapak Rektor Profesor Haji Masdar Hilmi MAG PSD yang selama ini mengawal kami, yang selama ini adalah menanyakan kami, Pak Dekan, kapan guru besarnya masuk kita sidangkan. Terima kasih Prof. Alhamdulillah doa Profesor dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya berkat beliau-beliau ini. Dan yang terusnya adalah kepada yang terhormat dan terima kasih kepada para wakil rektor, yaitu Ibu Wahidah Zain Persiregar MA PSD, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Azam Al-Hadi MAG, Bapak Profesor Dr. Almarhum Haji Maksum Nur Alim MAG, dan kepada yang terhormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Mohid MAG yang selama ini memberikan inspirasi, mensupport dan mendoakan kami sehingga kami pada siang hari ini bisa berbicara di depan publik yang bahagia ini. Yang seterusnya adalah terima kasih perlu kita sampaikan kepada Bapak Profesor Ahmad Muzaki MA PSI MPhil PSD yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya kepada saya. Terima kasih Prof. Lebih dari 10 kali kita belajar kepada Profesor, tetapi Profesor sudah menyetop. Saya bilang, Prof, saya pengen belajar kepada panjenengan. Dia bilang, sudah stop Pak Gunawi. Ilmu kalian yang dari saya sebarkan kepada teman-teman di fakultas. Alhamdulillah, Prof. Kita sekarang sudah mulai merintis rumah jurnal untuk kalangan mahasiswa, insya Allah juga untuk semua dosen. Terima kasih kepada segenap dekan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan terima kasih kepada grup saya yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan penuh ikhlas. Mulai dari MI, SD, MTS, PGA, S1, S2, dan S3. Para sahabat dan guru saya, seperti terima kasih kita sampaikan kepada Profesor Romo Grinska, PSD almarhum,
Beliau adalah sebagai Kepasturan Katedral Surabaya. Terima kasih kepada Profesor Romo F. Eko Armada Rianto, PhD. Beliau adalah sebagai Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Malang. Dan terima kasih kepada Romo Yosef Eko Budi Susilo, MA Keuskupan Surabaya, dan juga kepada Profesor Dr. Imade Wardana, spesialis KK. Beliau adalah sebagai dosen Universitas Udayana dan Ketua Hindu Hari Krishna yang beliau mengacu saya mulai tahun 2000 sehingga kami bisa memunculkan karya-karya mulai dari disertasi dan karya-karya yang lain. Demikian juga terima kasih kita sampaikan kepada Profesor Dr. Simon Untara, PhD. Beliau adalah sebagai Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang sudah hadir di tengah kita bersama Bapak Irianto. Dan seterusnya adalah para teman, sahabat saya di MTS Babat yang mungkin pada siang hari ini adalah mulai daring teman-teman PGAN Bojonegoro yang telah banyak mendoakan dan mendukung saya selama ini. Para dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan motivasi hidup diantara adalah semua dosen kami, guru kami mulai dari S1, S2, dan S3, dan juga kita sampaikan dan terima kasih kepada Bapak Kiai saya di kampung sana yang bisa mengantarkan kita. Saya tahu alibakta ABC adalah karena Kiai kita, dan alhamdulillah mungkin pada siang hari ini adalah melalui daring. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang sopan, mungkin kita melebihi waktu karena mungkin terlalu bahagianya saya pada siang hari ini sehingga kita lupa semuanya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.